Baik, terima kasih firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jemaat pemirsa di seluruh dunia yang akan mendengarkan YouTube saya ini nanti, saya mau katakan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, diambil dari di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Cukup panjang ayat ini, ada 10 ayat ya, 10 sampai 19. Oleh sebab itu kita bergantian membacanya. Yang ayat genapnya adalah laki-laki, yang ayat ganjilnya perempuan ya. Dan ayat yang ke-19-nya nanti kita sama-sama semua membaca. Sekali lagi, ayat genapnya yaitu 10, 12, 14, 16, 18 itu adalah pria, bapak-bapak, anak-anak muda semua. Dan ayat ganjilnya adalah wanita secara bersama-sama. Baik, kita akan buka ayatnya. Demikian firman Tuhan. 32, ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perkataan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang berat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju dirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama kita baca 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Rasul Paulus jemaat di Efesus ketika dia berada di penjara. Dia masih disempatkan untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia buka, dia layani, dia kunjungi. Di antaranya adalah jemaat di Efesus. Saudara, kita kenal jemaat di Efesus kalau menurut Wahyu, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang cinta mula-mulanya begitu menyala-nyala dan membara kepada Tuhan. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak takut dengan situasi kondisi apapun. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang rela menderita karena Kristus. Sekali lagi, mereka mengutamakan Tuhan dibanding apapun. Tetapi di kemudian hari, tetapi oleh karena mungkin waktu, maka jemaat Efesus sempat lemah. Maka Tuhan berkata kepada Efesus, kembalilah engkau kepada cintamu yang semula, karena aku sudah melihat hatimu sudah mulai suam-suam, ya, imanmu sudah mulai kendor, suam-suam. Oleh sebab itu Rasul Paulus meneguhkan hari ini, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, itu tema khotbah kita. Diangkat dari ayat yang pertama tadi adalah ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu mungkin bisa lemah secara fisik, tapi kuat di dalam Tuhan. Barangkali ada di antara kita lemah secara ekonomi, tapi hendaklah kau kuat di dalam Tuhan. Barangkali engkau lemah secara pemikiran,
mungkin banyak beban dan permasalahan, ada banyak yang kau sendiri tidak bisa atasi, tapi satu hal pesan Tuhan pada saat ini, biarlah engkau kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang kuat dalam Tuhan tidak diukur dari besarnya kolektenya. Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak diukur dengan fisiknya, tapi diukur dengan imannya yang tidak pernah menyerah di dalam situasi apapun. Tetap bersemangat, tetap berharap, dan juga berapi-api dalam Tuhan. Kita lihat ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Bagaimana agar kuat dalam Tuhan? Coba menurut saudara gimana supaya kuat dalam Tuhan? Pikirkan aja, gak usah dijawab. Pikirkan, karena kalau di ibadah raya gak usah tanya jawab. Tapi kalau KTM, puaskan di situ untuk bershare firman Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Semua sih pengen kuat di dalam Tuhan. Semua seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, biarpun ekonomi lemah, fisik lemah, pemikiran lemah, situasi tidak mendukung, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita akan lihat yang pertama. Kekuatan yang dari Tuhan itu dikerjakan atau berasal bersumber dari Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh power, memperoleh kuasa, memperoleh kekuatan. Jadi Roh Kudus itu adalah dinamit, kekuatan yang bisa meledakkan, melakukan perkara besar. Saudara yang kekal nama Tuhan, ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, dengan mujizat-mujizatnya dilakukan, sampai 5.000 orang makan. Ingat ya, masih ingat khotbah kita ya, 5.000 orang makan. Yang lumpuh, yang kusta, berdatangan, semua disembuhkan Yesus. Tapi giliran Yesus disalibkan, tinggal berapa orang? Zero. Zero. Bahkan si Petrus yang tadinya berapi-api, saya tidak akan lemah Tuhan, siapa rupanya yang berani membunuh Tuhan, saya akan, langsung dicabutnya pedangnya. Orang seperti itu aja. Tetapi dengarkan baik-baik, begitu Tuhan Yesus mati dan bangkit hari ketiga, kemudian 40 hari kemudian dan naik ke sorga, setelah dia di sorga 10 hari kemudian disebut hari Pantekosta, hari ke-50 dicurahkan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Jemaat penuh Roh Kudus, anak-anak Tuhan penuh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus datang? Tanpa, walaupun tidak nampak mujizat seperti yang terjadi pada masa pelayanan Yesus, tapi luar biasa, jemaat Tuhan bertambah-tambah, dan sampai hari ini jemaat Tuhan ada di Indonesia, di kita sekarang ini, semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang melakukan kekuatan, ya, yang memberikan kekuatan kepada jemaat. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dapat? Kekuatan datangnya dari Roh Kudus. Kita baca sama-sama lagi, 3, 2, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan segala. Sumber pengharapan memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan memberikan sukacita di dalam saat duka, di dalam hal krisis apapun. Itu datangnya dari Allah, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, sepatutnya dan selayaknya anak-anak Tuhan rindu dan haus akan Roh Kudus. Dimanapun engkau berdoalah, di rumah berdoalah, biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam hatimu. Minta engkau diajari Roh Kudus untuk berdoa. Kenapa orang karismatik, ulangi ya, kenapa orang karismatik kalau disuruh berdoa nggak takut? Tapi kalau orang lain berpikir, bisa-bisa kalau pertanyaan di rumahnya ngelak. Alasan apa? Tanyang siap perjabu. Berpikir 2 kali lipat, karena kadang-kadang sampai ditulis.
Akhirnya istrinya kadang-kadang disuruh berdoa. Persoalannya hanya satu, ya, bukan karena orang karismatik, orang-orang pintar atau orang-orang yang sudah mahir, hanya satu, karena Roh Kudus mengajari dia. Karena Roh Kudus membuat dia tampil berdoa. Kadang-kadang tak tahu apa mau dibilang, bilang ajalah terus. Ujung-ujungnya karena udah mendadak meledak di dalam, akhirnya berbahasa roh dia. Oleh sebab itu jangan sungkan, jangan takut, jangan segan, berdoalah dalam roh. Jangan malu Kalau kau malu paling rendahkan volumenya, itu aja. Pelan di hatimu, tapi berdoalah dalam roh. Kita lihat saudara agama Tuhan, ini yang pertama, kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang, coba ayat 16, siapa yang bisa baca? 16 ya. Roma 8:16. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, terus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oke, itu tadi 16, roh itu bersaksi ketika roh Tuhan. Kemudian sekarang ayat 26-nya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Iya. Di ayat 26-nya dikatakan sebenarnya kita ini tidak tahu berdoa. Kalau dari akal kita barangkali dengan puisi-puisi yang manis, kedengarannya enak didengar manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, maha besar pengasih dan penyayang, di dalam Yesus Kristus, bahasa Batak, Tuhan di Benua Ginjang Pro Aleman Natap Bohau, tunggu dua turu. Mungkin bahasa yang puitis, indah, merdu, tapi saya mau katakan kepada, bukan berarti Tuhan menolak itu. Namun ada satu hal yang Tuhan mau, bukan bahasa puisi, tapi bahasa hatimu. Dia mengerti bahasa, sama-sama, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tukar ini, tolong. Tukar. Nah, jadi kita lihat tadi, roh itulah membantu kamu. Engkau mungkin lemah, kau tidak sanggup lagi mengungkapkan dengan bahasa puisi. Mungkin di awalnya saya masih teringat namanya Tante Hana. Kenal Tante Hana ini? Buru apa? Bermata. Ketika Tante Hana bertahun-tahun tidak punya anak, tega pula sang suami, ganti ya, tega pula sang suami tanpa diceraikan akhirnya dibadu. Orang kalau mau bikin dapat ceraikan dulu lah ya kan, ini enggak, akhirnya dimadu. Dapatlah si Penina, sang suami yang bernama Elkana. Sayang sebenarnya dia sama istri, cuman istri tak punya anak. Dia menangis setiap datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Dia nangis. Asal datang ke bait Allah dia berdoa, dia menangis, dia mengeluhkan semua isi hatinya. Bisa bayangkan tangisannya apa? Saudara bisa bayangkan apa yang ditangiskan oleh Tante Hana? Macamlah itu ya kan? Sampai orang Batak bilang, ya kan? Ngalanda. Ada yang sampai pergi ziarah ke rumah opumnya dan lain sebagainya. Tapi dia berdoa terus. Komat kamit bibirnya berbahasa roh, tahap apalah gak tahu kita. Akhirnya sang hamba Tuhan Om Samuel nanya, bukan Samuel, sorry. Siapa yang ingat? Eli, bukan Elia, Eli. Eli, kamu Tante
atau ibu yang mabuknya kau, masih jam berapa ini kau udah mabuk, kau udah minum rom, bibirmu terus saja ngomong. Tuhan, saya ini bukan mabuk, cuman aku punya pergumulan. Lihat ceritanya, hanya kepada hambanya dia cerita, dan tidak lama kemudian akhirnya dia mengandung. Pergumulannya begitu sulit, antara cerai dan bertahan, antara maju dan mundur, malu, bahkan mungkin terhina, karena sampai madunya ada di rumahnya, satu rumah mereka berdua, sementara madunya sudah punya anak. Tapi disitulah kekuatan doa yang disebut doa di dalam roh, kekuatan dari Roh Kudus. Jadi kamu tidak tahu harusnya berdoa gimana, tapi Roh Kudus itu membantu kamu dalam seluruh kelemahanmu dengan ucapan-ucapan yang tidak terkeluhkan, seperti yang kuceritakan tadi Hana. Roh Kudus itu luar biasa. Sampai hari ini kami boleh bertahan karena kuasa Roh Kudus. Pelayanan kita gereja penyebaran Injil, kekuatannya adalah di dalam kuasa Roh Kudus. Kekuatan kita adalah karena Roh Kudus, sekali lagi karena Roh Kudus. Hari ini kita bisa bertahan karena Roh Kudus. Manusia mau bilang apapun karena Roh Kudus. Oleh sebab itu berbahagialah engkau yang aku katakan hari ini, berbahagialah karena Roh Kudus yang membuat engkau bisa bertahan. Dengarkan Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ketika Yesus nanti datang kali yang kedua, apakah dia masih menemukan roh di dalam hidupmu? Karena ternyata banyak hal yang mempengaruhi hidup manusia, apakah dia mundur atau bertahan. Satu hal, Roh Kudus yang memampukan engkau, kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita lihat saudara Tuhan, kita lanjutkan nomor 2. Apa nomor 2? Ingat dan sadarilah bahwa perjuangan kita bukanlah melawan daging, tapi melawan penguasa roh jahat di udara. Saudara, jangan salah, kalau engkau berhadapan dengan darah dan daging, engkau kalah. Karena jujur engkau kekuatanmu tidak seberapa. Makanya kalau ada pun bermasalah dengan patok tanahmu, patok tanah, atau patok tanah, apa namanya itu kalau bahasa Batak? Oh ya, batas katanya Pak. Kalau ada pun bermasalah, nggak usah kau bawa ke pengadilan, bawa aja kepada Tuhan, karena engkau tidak punya kekuatan. Tidak ada lekimu secara lahiriah, tidak ada yang bisa membalas kau. Tapi ingat, saya mau katakan, engkau hanya ajukan kepada Tuhan. Karena perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, bukan melawan tetanggamu, bukan melawan orang di samping kiri dan kananmu secara fisik. Tapi ingat, perjuanganmu adalah melawan darah dan daging. Kalau engkau mungkin melihat suamimu, saudaramu, edamu, kakakmu agak sedikit dengis, ingat, secara fisik kau tidak boleh bermusuhan dengan dia, tapi secara roh kau tahu bahwa roh jahat sedang bekerja, bisa saja memakai orang tertentu. Nggak usah kau perangi dia, tapi perangilah roh jahat di udara. Kita baca di dalam ayat selanjutnya tadi, ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 3, asli Efesus pasal 6 tadi ya. 3, 2 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. Inilah pergumulan anak-anak Tuhan. Ini pergumulan anak-anak Tuhan. Disadari atau tidak, pergumulan kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara. Maka tidak heran kalau sedikit-sedikit engkau dalam nama Yesus. Ketika kau katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena engkau bukan berhadapan dengan, jangan bilang lagi saya dohon loko, saya sebut bebas. Tidak ada lagi kata-kata itu. Yang ada adalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hadapi semua dengan nama Yesus, dengan darah Yesus. Anda ketahuilah, di dalam Injil Matius dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Matius pasal 28.
Mereka akan mengusir setan demi namaku. Hanya dengan nama Yesus engkau sanggup mengusir setan-setan penghulu-penghulu di udara. Banyak kepercayaan animisme, kepercayaan orang-orang yang tidak beragama atau mungkin beragama hanya saja tidak percaya sepenuh kepada Tuhan. Dia mengusir setan, dia dengan cara-cara kegelapan juga, dengan cara memele, dengan cara memberikan sesajen, dengan pergi ke kuburan berziarah, dengan pergi ke dukun. Dengarkan baik-baik, itu bukan mengusir setan, itu namanya memele setan, si pelebegu. Jangan pernah sanjung dukun, jangan pernah sanjung nama orang pintar, jangan pernah kau sanjung orang hebat di cara fisik, secara dunia, tapi sanjunglah Tuhan yang melebihi segala-galanya. Dialah Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan dan kemenangan melawan penghulu-penghulu di udara. Penghulu di udara tidak dapat dilawan dengan apapun secara kepintaran, tapi lawanlah dengan nama Yesus. Alkitab katakan. Selanjutnya, masih nomor 2 ya. Kita baca Matius pasal 10 ayat 1. Matius pasal 10 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Iya, Yesus memberi kuasa. Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan dan melenyapkan penyakit. Oleh sebab itu kuasa yang Tuhan beri kepadamu, kuasa di dalam Roh Kudus yang saya katakan tadi, itulah kuasa yang sanggup mengusir setan dan menyembuhkan penyakitmu. Amin. Amin. Saudara, ketika sudah masuk ke puskes, tidak boleh pulang, dia harus diopname dan harus dibawa ke rumah sakit karena mungkin dioperasi. Oh Tuhan, kalau operasi bagaimana ini? Dan akhirnya di bawah tiang bendera puskesmas saya duduk dan berdua terus berbahasa roh. Puji Tuhan tak ada yang lewat. Alam roh. Tiba-tiba datanglah ambulan, katanya dibawalah si Irda ke rumah sakit. Gak tega aku gak ikut aku ke rumah sakit, Bu Gembala lah ngantar. Tapi di rumahku terus berdua di atas kereta terus berbahasa roh. Tapi begitu terakhir ditanya dokter, gimana ini? Ditanya dokter, apa dibilangnya? Operasi atau normal? Normal, puji Tuhan. Tensi 190, Tuhan izinkan turun sedikit 170, lahir dengan normal. Tepuk tangan bagi Kristo. Hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kuasa Roh Kudus, hanya karena kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya bisa aja dengan, wah ada menantuku kok dokter, ada gejala langsung larikan ke Medan. Enak aja mengharap manusia, tapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Haleluya. Kalau mengingat usia juga sudah berumur, waduh begini, waduh, tensi 190, jangankan dia, aku aja sampai 190 udah tumbang saya. Tapi itulah Tuhan, luar biasa. Sebab itu saudaraku, Yesus memberikan kuasa dan untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit. Belajar engkau praktekkan ini, praktekkan di rumahmu, praktekkan. Kalau anda lihat yang aneh-aneh, ada yang macam-macam, dalam nama Yesus. Tapi jangan kau bilang sama orang, edamu itu, tahu edamu? Lalu di sini layak abang atau siapa? Buanmu dalam nama Yesus kau utopar rosa di kupa mati ho dalam nama. Kalau so mati di ho so nari yang mati di ho gandigan. Kupa mati do. Itu bukan, itu salah itu. Kita lanjut. Oh masih ada. Jadi apa? Roh jahat terus segala penyakit. Itulah bahkan segala kelemahan. Ya ada 3. Rupanya ada 3. Tuhan memberikan kuasa kepadamu untuk apa? Mengusir, melenyapkan dan roh jahat, penyakit. Sekarang yang mana ada pada kamu ya? Yang sering kau hadapi yang mana ini? Hah? Yang mana yang sering kau hadapi?
yang sering datang loh. Kelemahan karena Pak Tampu kelemahan yang paling banyak. Ada masalah sedikit lemah, langsung stres. Tetap banyak saudara zaman sekarang, bapak-bapak kalau udah kelemahan datang pelariannya yang lain. Nabi aku mengatakan, hai bapak-bapak, kalau datang kelemahan itu padamu, mari berdoa engkau. Belum bisa berdoa bersama dengan istri enggak, sendiri aja kau di rumah berdoa. Tidak saya paksa harus semua bersama, lipat pegang tangan. Awal-awal kolip pegang tangan. Dulu sejak kawin kita nggak pernah kau pegang tanganku. Sekarang geli pula kau pegang tangan. Geli kau. Ada maunya ya kan? Ya kan alhamdulillah. Begitu. Mari kita lihat yang nomor 3. Haleluya. Terakhir. Tercepat. Nomor 3. Apa tadi? Miliki perlengkapan senjata Allah. Ayat berapa itu kalau di ayat itu? Ayat yang ke-14, betul? Sampai ayat 19. Nggak usah kita baca sekarang. Tapi maksud saya nggak usah kita baca lagi. Saudaranya lihat sebentar aja di kitabmu. Habis itu kita akan tampilkan. Kita lihat miliki perlengkapan senjata Allah. Ya. 13 sampai 19. Kita lanjut. Ini dia. Dari ayat itu saya tunjukkan ayat poin-poinnya. Yang pertama, senjata dari Allah artinya gini, kau minta kekuatan dari Tuhan. Nah ini lakukan ini. Bukan tiba-tiba kau tidur, tiba-tiba kuat kayak si David. Ya, David and Goliath. Berubah. Enggak. Tapi engkau dapat kekuatan baru dari Tuhan. Fisikmu tidak berubah, tapi ada sesuatu. Yang pertama, berdiri kau tegap dengan imanmu. Amin. Jangan lemah, jangan loyo. Tegap seperti laki-laki. Gentleman. Jangan pelin-pelan. Saudara, sini ada polisi, mana dia? Wah, ini ada. Ada yang mantan dan ada yang masih tugas. Kalau komandan bilang, Hazun, yo, kata komandan samping. Di sini ada pembina upacara. Kalau saya turun aku dari mimbar, loyo kau, nggak siap kau perang. Siap, datang balap, lewat. Garot di kepala, gelewat, gak jangan digarot, biarin aja. Ini ya, betul ya? Berdiri teguh. Nggak ada sih kita juga. Tentara kayak apa itu? Yang kedua apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa? Pinggangmu di hidupmu nempel selalu kebenaran. Bisa bayangkan kalau orang tidak pakai ikat pinggang? Kalau ada laki-laki pergi ke pesta atau kemana, biasanya celananya itu kan yang baru. Kalau yang baju masih longgar. Beda yang udah lama, itu udah kalau longgar kan. Kalau tidak pakai ikat pinggang dia gini dia. Kalau gak dipegang, artinya apa? Kalau hidupnya tidak ada kebenaran, gak beres. Perbedaannya adalah tikos. Kalau hidup seseorang tidak ada kebenaran, gak hidup dalam kebenarannya, jalannya juga gak beres. Nggak ada ikat pinggangnya, apalagi kalau blus dalam. Saya maaf main putih. Saya ada kawan, saking ikat pinggangnya kurang, dibikin lagi yang gini. Itu apa namanya yang gini? Habis itu bolak-balik digini-ginikan, mas tuh. Mungkin perutnya kebesaran kan, turun lagi. Gak beres, ikat pinggangnya gak beres. Tapi kalau ikat pinggangnya, wow. Makanya saudaraku, kebanggaan seseorang pemain itu sabuknya. Ya betul nggak? Mulai dari sabuk putih, terus
terus merah. Terakhir apa? Sabuk emas. Ini yang merebut kebenaran. Bangga. Lihat. Ketika Kristen orang petinju, lihat. Saking besarnya di sini ditaruh sabuk pinggang, taruh di sana di sini taruh. Kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, kau bangga dalam hidup ini. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Oke, nggak usah bahas panjang lagi. Nanti kok kapan-kapan kok lagi nih. Terus berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah ini seperti toga. Wah, kebesaran. Kayak siapa itu? Hakim, jaksa, betul kan? Kalau saudara lihat pengadilan, ada hakim maju ke depan, dia pasti mengadili dengan adil. Keadilan. Jadi dengan segala tuntutan itu ini, apa yang dikatakan hakim dengan baju jirahnya tadi, maka yang dikatakan itu adil. Jadi keadilan. Terus kakimu berkasutkan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada orang. Tapi ingat, aku mau sampaikan yang satu ini. Kalau kau beritakan Injil, ceritakan tentang gereja kita, tentang pengajaran kita, kemanapun yang kau pergi, bertemu dengan orang tua, sintua atau siapapun, harus dengan mari kita baca bersama-sama. Harus dengan apa? Jangan jaga di perbedaan. Ya Pak, nampilah ya. Kalau ada, jangan sampai berantem. Itu salah. Gereja kita tidak diizinkan karena memberitakan Injil akhirnya berantem. Kalau kau merasa mundur dulu, kau banyak berdoa. Nanti saatnya, pada waktunya, ya. Kecuali kan mereka tuntut kita, nggak apa-apa. Seperti yang kita katakan, mungkin akan dibawa ke pengadilan karena Injil. Tapi kalau engkau datang memberitakan Injil kepada orang, berantem pun jadi. Ada kawanku begitu ya kan? Injil menghalang, lebih tahu aku iman daripada kau. Kau baru anak kemarin lahir, betul dia tua orangnya kan? Wih, nggak boleh. Anak-anak Tuhan harus lemah lembut, katakan amin. Jadi jangan mengundang apa? Masalah. Biarlah dengan, tapi bukan berarti demi damai sejahtera aku ikut sama mereka. Jangan. Kau tetap pertahankan, tapi tetap dengan damai sejahtera. Jadi begitu Makion, ya. Nanti kalau di rumah kamu kayak mananya gereja begini begono, lawan dengan catatan harus tetap damai. Jangan kau aja berbeda Bapak. Aku ngasih tahu aja. Lemah lembut. Yang enak orang Pak Mosini gitu. Baik, kita lanjut. Apa lagi? Jangan tahu di situ. Pergunakan perisai iman. Apa yang namanya? Kau tahulah perisai. Perisai itu apa? Apa perisai itu? Saya bisa gambar aku. Ini kan? Coba dulu. Satria baja hitam bermain dengan si ninja dari Jepang. Main kita. Nggak ditonton video kita. Enggak, mana bela, main kita. Semua pakai taneng, bukan? Tahu yang di sini tuh kayak kura-kura yang ada. Iya, mau dimasuk sama si ninja. Tahu ninja yang dari apa itu? Samurainya itu panjang. Biarlah imanmu seperti ini. Macam-macam. Mau disantet. Jangan kau bikin penjaga badanmu. Ini anti apa ini? Wah, hebat kali karena ilmunya. Tapi dengarkan, anak Tuhan tidak ada itu. Anak Tuhan tidak ada itu. Yang ada apa? Begitu dicobai,
Ketika Mak Selin berdua dapat Pak Selin, kau berdua saja. Jawabnya apa? Jangan malas. Kau yang harus berdua. Kau sebagai imam, sebagai supir, enggak. Sama-sama amin. Pakai dong perisai imam, pergunakan, jangan kau diami. Adong hapor siamu, alika sobu-sobuho. Salah itu. Kalau soal si yang perisai iman ini paling jago si Marmata. Karena di Facebook di mana-mana dia khotbah tentang. Wih. Haleluya. Nomor 6. Wih, lama kali kau. Ketopong. Apa itu ketopongnya? Dia di sini itu, mata dia yang nampak. Pupapu. Wah, kayak Helen. Dia luar biasa. Dia kayak Helen. Terus apa lagi? Lupa saya masukkan gambarnya ya. Pedang roh. Ah, itu pedangnya tadi. Jangan pisau yang apa itu. Tapi dengarkan, ambillah perisai iman. Perisai dari Tuhan itu firman Allah. Di sini tadi apa? Perisai. Di sini apa? Pedang roh. Wih, aku heran loh mama si Kesia itu. Kenapa rupanya? Luar biasa, dia tetap semangat. Sudah suaminya nggak ada kerjaan, anaknya banyak, apapun, bisa tetap semangat. Apa sih rahasianya? Tahu rahasianya? Datang ke gereja Pak Mos bilang. Apa tadi? Kakinya jangan lupa kakinya. Beritakan Injil. Ikat pinggang jangan lupa pakai ikat pinggang. Kebenaran. Apa? Berdoa jangan lupa juga. Iman kuat tapi nggak pernah berdoa. Gimana pula itu? Harus diimbangi dengan doa. Amin. Jadi supaya kau kuat dalam Tuhan, imbangi dengan doa. Berdoa. Terus berdoa juga bagi. Coba baca 18 ya, 18. Siapa yang bisa baca 18 Efesus 6. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Semua orang kudus. Amin. Engkau berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang. Begitu, doakan jemaat. Oke, lanjut. Nah, itu berdoa untuk. Mari kita baca yang terakhir, ayat yang ke-19. Mari kita baca di sini, apa katanya nomor 9? Mari kita baca sama-sama. Ayat 19. 3, 2, ya. Berdoa untuk aku, kata Rasul Paulus. Berdoa untuk pendeta, untuk pemimpinmu. Berdoa supaya apa? Supaya Tuhan memberikan aku firman Tuhan, pewahyuan yang baru, diberikan aku keberanian memberitakan Injil, kemana aku berbicara, kemana aku berkhotbah. Tuhan berikan kuasanya. Amin. Doakan hamba Tuhan. Doakan. Coba mari kita sama-sama, kiri kananmu bilang, doakan Pak Gembala. Jangan kau kata-katai. Bah, yang bilang yang berdua aja nggak ada yang ngomong. Didoakan. Menang tahata-hata. Kita berdoa tadi yang pertama, doa untuk diri sendiri, doa untuk semua jemaat, doa untuk pimpinanmu. Amin. Baik pemerintahmu doakan, ya suamimu doakan. Itu artinya pimpinanmu. Haleluya. Amin.